ke bandara ya. Saya mau ke Kalimantan, mau ngurusin usaha batik saya. Iya, Non. Kenapa ini ya? Loh, kok? Pak, ada apa ini, Pak? Jangan ngeliatin aja. Jangan bawa Marini pergi. Cepat antarkan dia kembali ke tempat semula. Pak, Bapak kenapa sih? Hantu! Pak, hantu apaan sih, Pak? Hantu! Astagfirullahaladzim. Adik apa, Pak? Ada. Hantu! Berhenti, Pak! Nadine, kamu ngapain di sini? Kamu bawa pickup siapa? Kamu hasil nyolong ya? Kamu teh jadi orang kalau ke aku selalu berpikir buruk. Ini tuh pick up-nya Bang Somad, aku cuma nyetirin, nuduh-nuduh nyuri lagi. Oh, punya Bang Somad. Ya udah jangan marah dong. Aku minta tolong ya bantuin itu tetangga aku. Kok Marini bawa ke rumah sakit bisa kan? Yaudah. Tolong bukain pintunya. Nadine, kamu ngapain di situ? Kamu nggak mau banget duduk deket aku? Ya udah gak apa-apa. Pegangan. Farul, mendingan kamu pulang aja. Kamu apa-apaan sih? Kamu ngusir aku. Emang kehadiran aku di sini bisa ngeganggu kamu? Bukan terganggu atau bukan diganggu sesama kamu, bukan. Kamu kan bawa mobil pickup Bang Somad ke sini. Gitu loh maksud aku. Jadi kamu pulang aja. Oh, jadi maksudnya sekarang kamu udah mulai perhatian sama aku? Ih, bukan perhatian sama kamu, tapi perhatian sama pick up. Kamu tuh tega banget sih sama aku. Seharusnya kamu perhatian sama aku, bukan perhatian sama pick up-nya Bang Somad. Ya udah, aku perhatian sama Bang Somad. Oh, aku tahu. Dengan kamu ngomong kayak gini, sebenarnya kamu berharap kan bisa jadi istri keduanya Bang Somad. Nadine, Marini gimana, Nat? Gimana dia? Jadi, Mpok Marini kecelakaan di dalam taksi, tapi gak jelas karena apa. Cuman si supirnya itu bilang kalau ada hantu gimana gitu. Pokoknya aku gak begitu tahu. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan gara-gara Marini menerima wayang itu ya? Nadine! Ngapain sih kamu cerita macam-macam sama ibu aku? Lagian ngapain coba kamu ikut campur? Bisa aja itu supir cerita macam-macam karena dia ngantuk atau dia mimpi. Atau bisa aja dia ngeles karena memang nggak becus nyetirnya. Maaf, aku bukan ada maksud untuk ikut campur, Pok. Udah. Berisik. Bu, mendingan kita pulang aja. Nggak usah dengerin Nadine. Yuk. Duh, kesel banget deh. Aku tuh jadi ketinggalan pesawat, Bu. Mana pesawat semua pada penuh lagi. Jangan-jangan semua ini ada kaitannya dengan wayang itu ya? Kalau yang ibu dengar, roh wayang itu nggak mau keluar pulau, Nak. Ibu ngomong apaan sih? Ibu jangan nakut-nakutin aku dong. Kalau ngomong itu yang penting-penting aja. Kalau yang penting ya nggak usah. Udah deh, aku mau istirahat, Bu. Gak penting ngomong sama ibu. Astagfirullahaladzim.
lagi ke sini sih? Perasaan kan aku udah masukin ke koper. Ih. Aku buang aja deh wayang ini. Gak mungkin kan aku di sini terus. Aku kan harus ke Kalimantan. Buang aja. Nadine. Kamu sebenarnya Ratu Ular kan? Apa maksud kamu? Minggir ke kamu. Lihat ini. Lepasin aku. Gimana ini? Aku nggak bisa mengontrol kekuatan. Kenapa Nadine? Kamu nggak berdaya. Lepasin aku. Nanti bakal aku lepasin Nadine. Setelah semua ilmu kamu jadi milik aku. Aku mau punya ilmu kebal. Aku nggak bisa seperti ini. Aku harus berusaha membendung kekuatanku. Pasukan ular, datanglah. Apa ini? Dio kelihatannya parah banget. Gimana pun aku harus tolong dia. Aku nggak bisa tinggalin Dio gitu aja. Aneh. Kali ini kenapa aku nggak merasa lemah ya dekat dengan dia? Pasti gelang dia udah terpental jauh. Dio, ayo pergi dari sini. Pegang tanganku. Kamu gak apa-apa kan? Nadine, ngapain kamu? Ngapain kamu tolongin aku, Nadine? Ntar dulu, kamu jangan banyak gerak. Bagaimanapun aku harus tolongin kamu. Aku gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau misalkan kejahatan dibalas kejahatan, yang ada di dunia ini akan banyak kejahatan. Iya, tapi aku jahatin kamu, Nadine. Walaupun kamu pernah jahat sama aku harus membalas dengan kebaikan. Kamu diam aja ya. Aku benar-benar niat nolong bantu kamu. Mendingan aku tanya Nadine, sebenarnya Mila kemana? Aku kan belum sempet tanya ke dia.
Jadi ini alasannya kenapa Nadine gak mau ketemu aku lagi. Ternyata Nadine itu suka sama Dio sekarang. Akhirnya, semuanya beres. Besok aku bisa balik lagi ke Kalimantan. Sekarang udah nggak ada halangan lagi karena wayang itu udah aku buang. Hah? Kenapa wayang ini balik lagi ke kamarku? Aku kan udah buang. Wayang sialan. Buang wayang ini. Rasain. Sekarang aku aman. Marini. 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 Kenapa kamu buang aku? Kenapa Marini? Seharusnya kamu coba terima aku sepenuhnya. Aku akan berikan banyak sekali uang. Aku akan berikan semua yang kamu mau, Marini. Apa benar? Mulai sekarang, aku akan menerima kamu dengan sepenuh hati. Aneh. Aku merasa tubuhku segar. Aku seperti manusia baru. Bu, ini itu pemborosan. Ngapain sih Ibu beli obat darah tinggi terus? Ya mau gimana lagi, Rin? Ibu kan sakit darah tinggi. Ibu harus minum obat itu seumur hidup. Ibu tahu nggak? Pengeluaran kita itu udah gede dan obat ibu itu mahal. Ya udah, nggak usah beli aja, tunda aja. Masya Allah, Rin. Jangan begitu, nak. Lagi pula, kamu kan udah pegang warisan ayah kamu. Apa nggak boleh ibu minta sedikit untuk beli obat? Apa? Maksud ibu apa? Maksud ibu aku menggelapkan uang warisan ayah. Keterlaluan ya ibu ya. Aku itu terpaksa ngurusin warisan ayah. Itu karena kewajiban aku sama ayah. Ngerti nggak bu? Ibu nggak bermaksud menuduh kamu, Rin. Bawel banget sih. Ntar. Tuh, duitnya tinggal segini. Nih. Sana beli obat. Kalau kurang, ya udah tambahin aja sendiri. Repotin. Astagfirullahaladzim. Rini. Kue. Bu, kuenya bu. Makasih ya bu. Ya, sama-sama. Ya. Kue. Kuenya. Kue.
Kuenya, Pak. Kuenya enak loh, Pak. Pak Panca, itu Bu Dini kok jualan ya? Bukannya Bu Dini lagi sakit, sayang? Iya ya kak, bukannya dia sakit-sakitan? Coba kita beli ya. Bu Dini! Iya. Tunggu ya sebentar. Iya, Nak. Mau beli kuenya, Nak? Beli 2 aja. Yang mana, Nak? Ini, Nak. Enak loh kuenya. Kasih ya. Bu Dini kok kerja? Bukannya setahu kami, ibu sakit-sakitan. Kata dokter, ibu gak boleh kerja. Ibu perlu uang, Nak. Buat beli obat darah tinggi Ibu. Kenapa ibu gak minta ke anak ibu aja? Hari ini gak mau ngasih, Nak. Astagfirullahaladzim. Kok Marini kok sekarang jadi begitu ya? Kok jadi durhaka sama ibu? Ibu juga nggak tahu, Nak. Ya udah ya, Ibu mau jualan lagi. Iya bu. Kue. Aku cuma bisa bawa ini. Sisanya buat beli obat. Itu juga cuma berapa biji. Oh iya, Marini kan belum makan ya. Marini. Ibu udah pulang? Oh, ternyata kamu sudah makan, Nak. Ibu bawa nasi nih sama tempe. Kirain Ibu kamu belum makan. Aku ada ayam nih, Bu. Bu mau nggak? Aja. Kan ayam kesukaan aku. Katanya Ibu bawa tempe sama nasi. Ya udah, Ibu makan itu aja. Susah banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi Marini, kamu harus hentikan ibu kamu mengaji, Marini. Hentikan Marini sekarang. Hentikan Marini. Tanzilal Astagfirullahalazim. Siapa? Siapa yang ngizinin Ibu ngaji di rumah ini? Aku tuh nggak suka. Ya Allah, Marni. Ibu mengaji untuk kedamaian rumah ini. Kenapa tidak boleh? Rumah ini tuh udah tenang tanpa Ibu itu ngaji. Lagian ini tuh udah malam. Ibu tuh berisik, suaranya tuh ganggu. Pokoknya hentikan, aku nggak suka, Bu. Ini dan seperti ini, Nak. Hanya setan yang terganggu saat mendengar lantunan ayat-ayat suci Allah. Ibu ngatain saya setan? Ibu macam apa yang ngatain anaknya sendiri setan? Keterlaluan banget sih. Awas ya, Bu ya. Jangan sampai Ibu ngaji lagi di rumah ini. Kalau tidak, saya bisa bertindak kasar sama Ibu. Ngerti? Ya Allah, kenapa anakku seperti ini? Syukurlah kamu gak apa-apa. Aku khawatirin. Kenapa aku telepon gak diangkat? Aku WA gak kamu baca? Hah? Aku pikir kamu terjadi apa-apa sama kamu. Alah,
aku baik-baik aja kok. Aku memang sengaja nggak balas telepon kamu dan nggak jawab WA kamu. Maksud kenapa, Mpe? Tapi bagus, kamu sudah ada di sini. Jadi sekarang waktunya kamu mengurus surat perceraian kita. Surat cerai? Rin, kamu serius? Minta aku urus perceraian kita? Iya, aku serius. Aku mau cerai dari kamu. Apa kata-kataku kurang jelas, Mas? Rin, kamu jangan bercanda deh. Aku capek. Aku datang jauh-jauh dari Kalimantan. Aku gak suka kamu bercanda kayak gini. Mas, sadar. Siapa yang bercanda? Aku serius minta cerai sama kamu. Kamu pikir aku tuh bahagia ya hidup sama kamu? Selama ini tuh aku menderita, aku kesel. Aku hidup kere, aku gak mau punya suami kere dan gak bisa cari duit kayak kamu. Ngerti gak? Cukup! Cukup kamu menghina aku. Aku ini masih suami kamu, Rin. Bagus kalau begitu. Lebih baik kamu cepat urus surat perceraian kita supaya aku nggak usah lama-lama jadi istri kamu. Rin, apa yang membuat kamu berubah, Rin? Uang. Aku akan berusaha, Rin. Aku akan mencari uang banyak untuk kamu. Nggak usah ya, aku udah bosen dengan kata-kata lebay kamu. Yang aku butuh sekarang adalah pisah dari kamu. Sebentar lagi, aku akan menjadi kaya raya. Dan aku tidak akan butuh uang recehan dari kamu lagi, Mas. Baik, baik. Akan aku urus perceraian kita. Detik ini juga. Aku turunkan talak untuk kamu. Bagus. Berarti kamu sudah tidak ada urusan lagi di rumah aku. Cepat keluar dari rumah aku. Pergi sana. Aku udah enak lihat muka kamu di sini. Pergi. Oh iya, sampai lupa. Ini. Bawa cincin murahan kamu itu. Pergi dari sini. Pergi! Astagfirullahaladzim, Marini. Kamu tega sekali memperlakukan suami kamu seperti itu. Udah deh, Bu. Ini tuh urusan pernikahan aku. Ibu gak usah ikut campur. Aku ini ibumu, nak. Sudah sepantasnya aku memperingatkan kamu. Karena jalanmu melenceng. Apanya yang melenceng, Bu? Aku cuman pengen bahagia. Dan ini satu-satunya keputusan yang paling tepat. Tino suami yang baik, nak. Kamu salah telah menyanyiakan suami seperti itu. Baik. Tino baik, kata Ibu. Aku tuh sakit hati hidup sama dia. Dia tuh kere. Aku udah bosan hidup kere, Bu. Hidup kesusahan, gak punya apa-apa. Ibu mah enak. Ibu selalu kasih uang sama ayah. Kalau aku gimana? Bukan seperti itu, nak. Kebahagiaan pernikahan itu bukan dinilai dari materi. Alah, udahlah. Simpen aja nasihat itu buat ibu sendiri. Pokoknya ini adalah pernikahanku. Keputusan aku, bukan keputusan ibu. Apalagi sih? Ini, tolong, nak. Dengar kata-kata ibu sekali ini aja, nak. Kamu minta maaf. Kamu datangi Tino. Minta dia membatalkan perceraian kalian. Lepas tangan aku, Bu. Aku ingetin ibu sekali lagi ya. Jangan pernah ikut campur urusan aku, Bu. Marini, apa ini semua perbuatan kamu? Kamu ingin mencelakai ibu, nak? Enak saja ibu duduk aku. Mungkin saja itu pertanda alam supaya ibu tidak resek sama ngurusin urusan aku. Tin, kita akan buka toko hari ini. Jadi kamu bawa semua stok-stok baju yang di gudang, ya? Baik, Bu. Oke. Akan saya siapkan. Akhirnya keinginanku untuk membuka bisnis yang sukses akan segera tercapai. Dengan sihir dari Nyi Sobra, semua pakaian-pakaianku akan terlihat sangat bagus dan cocok dengan pembelinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo dilihat butik saya, bagus-bagus loh Bu baju-bajunya. Ayo jangan malu-malu, cobain juga nggak apa-apa. Ayo Bu, Pak, ayo silakan lihat-lihat. Ini kualitasnya bagus. Oh iya dong Bu, ini mereknya paling bagus. Kayaknya cocok deh buat saya. Cocok? Iya ya silakan dilihat.
Banyak koleksinya. Ini kualitas impor loh Bu, bahannya bagus banget. Ih pasti nyesel kalau nggak jadi beli. Cobain makanya. Kalau beli satu itu rugi, belinya yang banyak aja sekalian. Iya bagus banget. Ayo beli semuanya. Sihir Nyi Sobra memang tidak ada tandingannya. Kalau begini terus, aku akan jadi sangat kaya. Ya, bunyi cakep banget ya. Allah, mengkelep-kelep gitu. Ya, lu coba gulet. Yang segitu. Siapa bang? Tuh, emak-emak belanja buat bener ya? Duitnya banyak kali tuh ya? Buset. Ya, lu mah jangan ngomong begitu, lemes banget si bibir. Sama aja sama lu. Lu udah megang berapa biji di baju? Lah gua mah ini baru satu, baru juga gua kual-kual doang. Ya baru segini. Pelit amat Bukannya sih. pelit, jaga dong lu. Ini Ngomong orang. ide dulu ah, nyari sono. Pelit. Ah, cuma gitu doang. Sono kayak cakepan dah. Rokaya. Buset, dasar bener ganjen banget dia tuh anak ya. Kamar gantinya belah sana ya? Oh, sebelah sana, Pak. Numpang ya. Masya Allah, ini baju mana cakep banget, warnanya juga gue demen. Kalau gue pakai udah keren banget kali sekampung. Gue cobain boleh nih. Pasti cakep nih. Allahu Akbar. Allah. Apaan itu ya? Hah? Buset, mata gua. Lihat. Apaan tadi gua lihat kayaknya beneran dah. Gua jadi merinding kalau begini. Gimana ya? Wah, gua kasih tau Rokaya aja dah, pergi aja dah. Agak enak perasaan gua. Kuntilanak apa tadi? Agak ada. Perasaan gue ya. Rokaya! Wah, keren nih mah. Wah, emping keren. Malu. Keren banget ini mah. Apaan sih bang? Gimana gue malu. Ini cakep ya kalau dipakai ya. Kalau kondangan itu kondangan ulang tahunan kali ya. Apaan sih? Ngapa? Gue mau ngomong sama lu penting banget sekarang gini. Gue perasaan gue gak enak. Pulang aja dah, pulang. Perasaan kagak enak. Emang ngapa? Alasan aja lo. Bilang aja kagak mau beliin gua, kagak rela. Kagak rela biar gua kayak perincis, cakepan. Pengennya pakai dasar buluk mulu, ya kan? Tuh yang lu mau. Suwe lo. Bukannya begitu, kayak petasan banting lo. Gue bener-bener kagak enak badan gue, kagak enak perasaan gue pulang. Kagak boleh apa jadi perincis gitu. Iya udah. Gue ampun. Sekarang begini dah. Gue bukannya kagak boleh lu belanja di mari. Contoh nih. Lu pegang dompet gue, lu belanja, gue tungguin di depan ya. Kalau ada apa-apa ntar gue ceritain lu di rumah lu. Entah uangnya kurang. Kagak banyak banget duitnya, udah lu pegang aja. Udah gue tungguin lu. Bawel banget sih. Bang! Udah belanja sana. Ninggalin ya. Untung. Maaf ya. Serem ya. Bu, ini bayarnya di mana ya? Oh, sana ya. Udah beli ini aja dah, takut pulang. Ya, kenapa sih muka lu tekuk begitu? Kan udah belanja. Jelek tau kagak muka lu tekuk. Lagi sih maunya. Ayo bingung aja bang. Tadi pan di toko tuh ini mereknya juga keren-keren. Nah ini kok nyampe di rumah? Kok jadi kayak begini barangnya? Ya, lu memang dasar selera lu aja cetek. Makanya kalau beli ada gua jadi cakep-cakep. Jalan zaman lu mah. Ya bukannya gitu bang. Tadi di sono ya, Ayo tuh kayak ada yang nunjukin. Nih bagus katanya. Nih jadi kayak perincis katanya gitu. Kayak di negara-negara raja katanya kalau pakai baju nih. Cakep dah pokoknya. Tapi
kok kayak begini? Tapi Ayah lupa deh. Tadi siapa yang nunjukin ya? Ayah lupa. Jangan ngomong mulu. Gue mau tanya sama lu. Lu inget nggak waktu masih di sana gue ngomong apa sama lu? Hah? Gue kan ngajak lu pulang. Ya. Pergi. Ngerti lu kenapa? Kenapa? Gue kan lihat di cermin di kaca. Wah, kayak ada pantulan bayangan wayang begitu. Serem banget. Ya. Gue merinding, makanya gue takut. Gue ngajak lu pulang, lu kagak mau. Lah, itu kan mukanya abang. Hitam. Lah ilah ilah, bukannya gua. Suwe banget sih lu ngeledek. Ini yang di kaca gua ngeliat. Pantulan wayang misterius di cermin. Astagfirullahaladzim, Kak. Jangan-jangan pakai pesugihan. Ah, Manca, lu bener lu. Bener, Din. Babe juga mikir begitu. Hah? Tuh toko kan rame. Ya. Pakai pesugihan. Itu pasti genderuwo. Yang belanja ketukaran jadi genderuwo. Lu belanja aja lagi yang banyak biar lu jadi genderuwo. Kalau gini caranya ya. Ini kagak mau pakai beginian Dari kata orang kampung lagi pakai baju ginian. Bukannya kayak orang kampung, mendingan balikin aja. Kalau lu jadi pakai beginian lu jadi genderuwo lu. Beri balikin. Kita. Enggak, mau megang gitu nah. Gimana nih? Sana, pegang aja, lu punya. Ayo kagak mau pakai ini Baru sehari jualan aja hasilnya segini. Kalau setiap hari seperti ini, aku bisa tambah kaya. Padahal batik yang aku jual itu kualitasnya rendah. Dan aku jualnya dengan harga yang sangat tinggi. Tapi kenapa mereka bisa mau membelinya ya? Dasar makan bodoh. Nyai Sobra. Marini, kamu sudah mendapatkan kekayaan yang kamu inginkan. Kali ini kamu harus memberikan tumbal untukku, Marini. Maksudnya apa? Marini, kamu mau kan melakukan permintaan aku? Aku jamin kamu akan semakin kaya, Marini. Nyai bisa membuat saya lebih kaya lagi dari semua ini. Nyai, saya akan mengikuti semua permintaan Nyai. Saya janji. Nyai tunjukkan cara saya memberikan tumbal kepada Nyai. Tunjukkan Nyai. Nyai. Aduh, gara-gara hamil. Bini gue ngidamnya enggak aja. Minta molon lagi nih hari. Di mana nyarinya? Aduh. Cewek cakep nih. Sakit banget. Aduh. Ini kan kuntilanak lagi nih. Aduh. Wah, tapi bukan deh. Rezeki anak soleh nih. Sakit banget. Kenapa, Mbak? Ini agak keseleo kayaknya. Tunggu. Kamu kan yang mempunyai toko batik itu ya? Di daerah sini? Iya. Lagian ngapain jalan ke sini sendirian? Udah gitu jatuh gak ada yang nolongin lagi. Iya. Abang bisa nolongin saya nggak pulang ke rumah? Saya takut ibu saya nyariin, pasti khawatir banget. Ya udah, aku bantuin kamu pulang ya. Gimana? Nggak ngerepotin? Oh, enggak ngerepotin, tenang aja. Ya udah. Ayo, mari. Tolong ya. Aduh, pelan-pelan dong, Bang. Iya, aku pelan-pelan. Ayo. Sebentar ya, sayang.
ya, Bang. Saya bisa balas kebaikan Abang dengan apa ya? Emangnya Neng bisa kasih apa buat Abang? Abang maunya apa? Ayo. Sabar dulu dong, Bang. Tunggu apa lagi? Abang kayaknya capek banget. Gimana kalau aku pijetin Abang? Tapi sebentar. Aku ambil minyaknya dulu ya. Siap. Jangan kemana-mana. Jangan lama-lama ya. Kenapa nih? Kok suasananya jadi nggak enak kayak begini? Gak apa-apa lah. Kamu siapa? Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Marini. Marini. Kenapa perasaanku gak enak ya? Hah? Siapa itu yang berteriak? Marini. 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 Aku harus cek Kang Marini. Jangan-jangan Marini tadi yang berteriak. Marini. Bau melati. Tapi kok baunya makin lama makin busuk. Baunya datang dari kamar Marini. Mau ngapain Ibu di sini? Ibu tadi mendengar suara teriakan dan Ibu juga mencium sesuatu yang aneh. Bau melati busuk yang datangnya dari kamar kamu, Nak. Apaan sih Ibu ini? Ada aja, nggak ada. Nggak ada bau apa-apa juga. Bener, Nak. Ibu nggak bohong. Ih, apaan sih Bu? Udah aku bilang nggak ada siapapun di kamar aku. Udah, mendingan Ibu istirahat aja ke sana. Bu! Mbak, lihat suami saya nggak? Semalam dia izin cari makan, tapi sampai sekarang belum kembali. Enggak. Tolongin saya, Mbak. Suami saya. Sabar ya, Po. Semoga suami Po segera ditemukan. Makasih ya, Mbak. Boleh saya lihat, Mbak? Fotonya? Bapak lihat. Bukannya Mbak semalam sama Mas yang di foto ini? Apaan sih Pak? Semalam itu saya nggak kemana-mana. Bapak jangan aneh-aneh deh. Lagian saya nggak pernah lihat orang yang di foto ini. Tapi semalam Mbak saya lihat sama Mas yang ini. Apaan sih Pak? Lagian itu udah malam. Bisa aja Bapak salah lihat. Jangan aneh-aneh deh.
Entah kenapa aku percaya sama perkataan Bapak Ojek itu. Sepertinya memang ada yang disembunyiin sama Mpok Marini. Mas, emang kamu beneran mau melakukan apa aja buat aku? Aku akan lakuin apa aja buat kamu. Emang kamu mau apa sih, sayang? Sabar dong. Nanti aku kasih tahu kalau udah di kamar. Ayo. Astagfirullahaladzim, Marini. Perceraian kamu aja belum bergulir pengadilan. Kamu sudah seperti ini. Apaan sih, Bu? Hidup ini tuh hidup aku. Nggak usah ikut campur. Kamu udah kelewat batas, Rin. Gimana ibu nggak ikut campur? Aku tuh udah dewasa. Aku nggak butuh ibu ngurusin aku lagi. Ngerti? Tobat, Rin. Ibu tahu ini bukannya pertama kalinya kamu bawa laki-laki ke rumah ini. Kamu nggak bisa kayak gini terus, Rin. Apa kata tetangga kalau tahu cara hidup kamu? Alah, ibu nggak usah ngurusin aku. Suka-suka aku karena ini itu rumah aku. Ibu nggak usah ngurusin aku deh. Mas tunggu aku di kamar aja ya. Aku mau bicara dulu sama ibuku. Gak apa-apa kan? Oh iya, tunggu ya, sayang. Bu, ibu itu nggak usah deh sok bermoral, ngatur-ngatur aku. Nggak perlu. Marini, ibu tahu bukan kamu yang mengatakan hal ini. Makanya ibu nggak akan marah sama kamu. Ini semua pasti pengaruh dewa yang itu kan? Ibu banyak bicara ya. Udah mendingan ibu masuk kamar aja sekarang. Ibu nggak mau, nak. Kali ini kamu yang harus nurut sama ibu. Ayo kita berobat ke Pak Ustadz. Ibu yakin Allah pasti melepaskan kamu dari ibu situ. Ayo. Apaan sih, Bu? Jangan salahin aku kalau aku sampai kasar sama ibu. Pokoknya aku nggak mau. Aku udah nggak tahan hidup sama ibu. Sini. Sini. Aku mau ngusir ibu dari rumah ini. Astagfirullahaladzim, Marini. Apa yang kamu lakukan, nak? Sekarang juga ibu pergi dari rumah ini. Ibu sih nggak bisa jaga sikap. Selalu ngurusin semua urusan aku. Coba aja ibu nggak kayak gitu. Ibu masih aku izinin tinggal di rumah ini. Ya Allah, Marini. Kamu tega sekali, nak. Ini ibu kandungmu sendiri. Bu, ini itu bukan salah aku. Ini salah ibu. Makanya nggak usah rese ngurusin urusan aku. Sekarang ibu pergi dari rumah ini cepat. Aku udah nggak mau lihat muka ibu lagi. Pergi sana. Dasar ngerepotin aja. Halo sayang. Ya Mas Agus. Gimana? Ibu kamu udah kamu urusin? Nggak usah dipikirin. Dia itu bukan ibuku lagi. Ya udah dong, kamu jangan manyun gitu. Kan aku akan buat kamu bahagia kok. Mas Agus, tadi kan kamu bilang kalau kamu akan menyerahkan jiwa dan ragamu untuk aku. Oh iya, pastinya dong sayang. Emang kamu minta apa sih? Kalau begitu, aku akan menyerahkan kamu untuk pemilik yang lain. Maksud kamu? Ada apa ini? Marini? Dia siapa Marini? Tidak! Tidak! Tenang saja, dia akan membuat kamu bahagia. Jadi benar yang dikeluhkan warga itu. Mereka sering melihat laki-laki keluar masuk di rumah itu. Iya, Pak RT. Ayo Bapak, kita gerebek. Tapi ingat, jangan pakai kekerasan ya. Tapi kalau orang yang melawan gimana, Pak RT? Ya kalau mereka salah, kita tegur. Oh, ayo. Ya, sabar dong, Mas. Astagfirullahalazim. Marini, kamu ini pezina ya? Ternyata benar kata warga. Kamu sering membawa laki-laki ke dalam rumah. Apaan sih kalian ini? Kalian itu nggak diundang ke rumah saya. Udah pergi sana. Kamu sudah melanggar tata tertib di kampung ini.
Kalau masih begini terus, kami akan usir kamu dari kampung ini. Apa? Kalian mau usir saya dari sini? Saya akan bikin kalian semua menyesal. Jangan cekak saya! Astagfirullahaladzim. Panca, kenapa jadi begini? Kak Nadine, kenapa arwah-arwah ini begitu banyak ya kak? Bantu kakak untuk baca doa, ya? Iya kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadine, ngapain kamu selalu ikut campur urusan aku? Ini Sobra, kamu hadapi dia. Kau tak akan pernah bisa mengalahkan aku, Nadine. Dia begitu kuat. Aku harus cari cara untuk mencari kelemahannya, untuk bisa mengalahkannya. Wayang itu adalah rumahnya. Mungkin jika aku bisa menghancurkan rumahnya, dia akan hancur juga. Tolong matikan apinya, Marini. Wayangku. Marini. Marini. Tidak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Kamu mau lari kemana? Ayo, mau lari kemana kamu? Lepaskan aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama ini dijadikan tumbal oleh Marini. Marini, mau kemana? Kita harus makamkan mereka semua. Mari bapak-bapak, kita urus jenazahnya untuk dimakamkan. Yuk. Iya, Pak. Udah habis semuanya. Gak ada yang tersisa. Semua kejahatanku udah kebongkar. Aku gak mungkin balik rumah itu lagi. Aduh. Perempuan picik, kamu yang udah bikin saya mati. Kembalikan hidup saya. Kembalikan. Kembalikan hidup saya. Kamu sudah mengorbankan aku demi kekayaan. Wanita biadab. Kamu jadi pengadilku. Aku khawatir sama keadaan Marini. Aku takut warga main hakim sendiri. Masih aja kamu mikirin anak kamu itu. Anak kamu itu udah gak bisa dikasihani. Dia jahat. Sama kamu aja jahat sekali. Lepaskan. Lepaskan saya. Itu suara Marini. Iya benar itu suara Marini. Aku harus kejar dia. Marini. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan.
Astagfirullahaladzim. Marini. Marini bangun, Marini. Marini. Alan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Taruh di sini. La ilaha illallah. Op. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas miring. Awas, ya, turun. Ya, miring, awas miring. Ya, turun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang Ben, dibuka deh ininya. Oh iya. Awas, jangan sampai kena tanah, ingat. Iya. Wah, Allahu Akbar. Allah, kagak ada. Allahu Akbar. hilang. Astagfirullahaladzim. Kagak ada, Tat, hilang. Astagfirullahaladzim. Udah bapak-bapak, ibu-ibu, kita cari aja semuanya. Yuk, paling masih di sini. Udah. Kita bantu cari aja. Jangan lu kuyak-kuyak begini kepala gua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Ayo, buruan. Lama banget. Marini, ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa begini ya? Jadi lu gotong kagak sih? Kagak. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadi Mari semasa hidupnya dia sangat bersalah. Dul, udah bawa keranda, cepetan di sini, ajak yang lain. Iya, Pak Ustaz. Iya, Tat, doain gimana, Tat? Takutnya ntar diangkut lagi, dia molos lagi. Bang. Ya Allah. Bang. Selamat jalan, Nak. Ibu hanya bisa mendoakanmu. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita pengen cepet kaya boleh aja. Tapi ingat, dengan cara-cara dan jalan yang benar. Jangan melanggar norma-norma agama. Apalagi sampai menduakan Allah. Itu namanya musyrik. Dan Allah paling benci orang musyrik. Nauzubillahi min dzalik.
dia, suka sama dia, membuka hati untuk dia. Jangan pernah. Sebenarnya kamu ini apa? Dan kenapa kau bisa punya kekuatan seperti itu? Apa jangan-jangan emang benar? Kamu itu ratu siluman ular. Berarti dia bukan manusia. Dia kuntilanak.